masih bau baru. Makanya nih. Nah, untuk laki-laki cara yang sering saya gunakan seperti ini. Ya, ipasiruntui dua makwe. Nah, seperti ini. Nah, disesuaikan dengan body. Ya, ya kocok-kocoki, ya longgarkan. Eko agak-agak kecil, ditarik masuk. Nah, seperti ini. Nah. Jadi makoli-koli biasa na perapi. Ya. Boleh. Jadi wendiki pakai salifi. Ya, saya biasanya pakai ikat pinggang. Atau yang khusus itu yang lebar. Atau kode agak namo rumpu Japami jadi itu. Ya, makanya ibu-ibu yang sama dengan suaminya, ayo mesti getengi boleh mundri. Ini tawaf tina getengi pada salama. Aja nih, ya ro igetengi ya ro agak nasanero ada tas-tasnya kan? Ya, aja nih ya tegetengi bahaya. Ka apa ye dekna wedi masulara na? Baik suara lampe maupun suara edena gaga lepas. Ya, makanya kalau pakai ihrami laketa aja mutul di tangan. Ya. Nah, ini namanya izar dibawa seperti ini. Nah, harus belajar pakai ini beberapa kali apa ya kota apa ma pakai cara tak bawangnya. Nah, ini yang bahaya. Tapa ma pakai bawami. Nah, ini bahaya ya kue. Nah, jadi nanti di rumah dapat pakaian ihram tes. Sebenarnya pakaian ihram itu tergantung yang mana mudah dipakai dan nyaman serta menutup aurat. Nah itu. Nah, kalau saya ini yang paling mudah. Sebenarnya banyak cara tapi ini yang sering saya pakai. Ya. Adapun di atas, adapun ini di atas cukup dikalungkan. Ya romonri dia salah ke kue. Nah, ye pendri loyase. Selesai. Jadi mau pakai mani masa panjang, dia nak agak waju. Nah, makanya biasa Bismillahi Allahu Akbar. Colong ibu lu. Nah, ya biasa doke lampe izin aku getengi. jadi apa namanya? Ya, tapi itu tidaklah diperhatikan sama sekali karena terlalu kita khusyuk dalam tawaf. Baik, ini namanya pakaian ihram. Semua rangkaian ibadah selama umrah begini pakaiannya kecuali tawaf. Ketika tawaf maka ini disingsingkan. Ifatama yawana aleba sebelah kanan. Napa ibin reaksi? Ya pitangi badange. Angkat tak tonostas apitani. Nah ini apitaya. Ini khusus tawaf. Selain tawaf harus ditutup. Nah Pak Mega tuh ya Rwita dia pada tawaf penuh kami mana nih? Nah itu sunnah. Artinya kalaupun tidak begini sah. Tapi sunnah ya kita lakukan supaya dapat pahala. Oke. Nah, permaanannya Roma pakai ihram tidak larangan-larangan. Larangan bagi laki-laki dan perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian. Ya. Jadi saya ulang dulu. Berlakunya larangan adalah saat niat. Kan misalnya berangkat sudah duhur ke Mekah, maka kita siap-siap sholat duhur. Nah ini perlu juga dijelaskan. Ya kofura loro na isalewi Madinah
dan masih sempat sholat duhur di Masjid Nabawi, usahakan sholat duhur pasti jamaah asar. Awak dena tu lepa masa pajak asar. Itu diperhatikan lagi. Ya yala loroewe pasti jamaah meni asar. Bahkan sudah pakaian ihram seperti ini. Tapi belum berlaku larangan. Larangan-larangan itu berlaku setelah niat. Di mana niatnya di Bir Ali. Kira-kira kita naik mobil lalu kemudian singgah di Bir Ali, akoni istilahnya malah acok. Ya, bukan di Masjid Nabawi tapi kita keluar, kemudian berangkat, lepak nih malah acok. Bapak Ibu semuanya turun. Ya, yang sudah ada wudhu silakan masuk, yang belum silakan berwudhu. Kita di situ sholat sunnat ihram 2 rakaat. Usalli sunnatal ihram rak'ataini lillahi ta'ala. Sholat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Ya, kecuali kata Rasulullah mendapatkan sholat duhur atau sholat wajib di sana, itulah ikuti sholat. Tapi rata-rata kita tidak dapat itu. Maka sholat sunat ihram 2 rakaat. Rakaat pertama Al-Fatihah kuliah, rakaat kedua Al-Fatihah kul huwallahu ahad. Malah ngomong ke kuliah, malah ngomong dia tuh nalo lesu. Ya, ya kota sedini ti malo lesu fapeso ni mama tadi manitu ita aja nade pada tu kuliah. Nah itu setelah sholat barulah niat umrah. Ini namanya umrah wajib. Tidak boleh meniatkan untuk orang lain tapi untuk kita. Kenapa? Ini adalah umrah pertama setelah kita lagi ke Madinah, maka namanya umrah wajib. Niatnya labbaik Allahumma umratan, atau nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala, atau bahasa Indonesia saya niat melaksanakan ibadah umrah karena Allah, atau bahasa Bugis wa katab pafole pakasya umrewe karena pengallah ta'ala. Maka setelah niat berlaku larangan. Selaku pembimbing ibadah haji PT Darmawan, saya sering mengulang niatnya di batas mobil. Bapak Ibu, sebelum kita berangkat menuju ke Mekah, baiknya kita ulangi niat. Siapa di antara kalian siapa tahu nalufaiwi, ya, maka yang lupa niatnya itulah tugasnya pembimbing. Pak Ustaz walufe niatna tanaika pangkatonga yaro Pak Ustaz walufai padani wakata mutamaiwi atau papole pakasya umrah tamannya riak masam paja kurasi masam paja nah sapa sih kak Ustaz walufai sih agak sih niatna pada sih ya kurasi yaro depannya maka pakai banyak aciri bawana. Nah, makanya inilah intinya diulangi, siapa tahu ada yang lupa. Karena siapa yang lupa niat, maka dia harus kembali ke tempat itu untuk niat. Pak Ustaz walufe niat ini gak lupa lesuku. Cilaleta. Nah, inilah pentingnya mengingatkan. Maka untuk sempurnanya ibadah ini Bapak Ibu ya saling mengingatkan. Termasuk saya adalah manusia biasa yang sering lupa. Ya. Pembimbing itu manusia biasa yang juga terkadang lupa. Pak Ustaz biasanya peringarangi tena pejokai cocok ingatkan. Nah oke. Setelah niat berlaku larangan. Larangan laki-laki dan perempuan tidak boleh memakai wangi-wangian. Makanya onnae sebelum jok kaki kobir ali atau cemme kiri ele eri Madinah wangi-wangi memang nih, tapi jangan di baju tapi di badan boleh, di pakaian jangan. Ya. Tidak boleh pakai wangi-wangian. Perempuan tidak boleh pakai cadar. Yang bercadar dibuka cadarnya. Tapi kan ada masker. Nah, itu beda. Kalau orang pakai cadar, niatnya menutup wajah, itu yang dilarang. Tapi masker ini bukan tujuannya menutup wajah, tapi dia adalah alat pelindung diri dari virus. Nah, itu kan beda tujuannya. Bertanya Ibu, mari kita masker melindungi diri. Nah, tapi kalau ada orang kata kenapa pakai masker supaya melindungi wajah, itu salah. Nah, jadi bedakan tujuan. Ya, makanya kalau sekarang karena virus ya banyaklah orang pakai masker tawaf. Dulu kan tidak. Nah, cadar pun dilarang, menutup wajah dilarang. Itu perempuan. Ya, laki-laki tidak boleh memakai sepatu di atas mata kaki. Jadi kau dingin mas sandalan supaya aman.
Jadi yang mau naik pesawat pakai sepatu silakan. Nanti di sana beli sandal, mega mau sandala dibalut. Harga 10 rial, 15 rial, 10 rial 40 ribu. Nah, itu mega. Tapi kok pace memang nih Pak Kamana siap busi ke Pak Deto penirsa onrongnya tega matukor pace memang nih sandala. Nah, itu boleh. Kemudian tidak boleh mencabut bulu-bulu. Ero biasa tidang tinaga jenggokna sioi jarita. Mana kamu jari kecana? Ya, dia di macabut. Tidak boleh mencukur, bahkan tidak boleh mencabut pohon-pohon. Tidak boleh membunuh binatang. Tidak boleh menikah dan tidak boleh dinikahkan. Kamu tapoloki boti lagi tidak boleh. Tidak boleh dalam keadaan ikhram, tidak boleh menikah, tidak boleh meminat, tidak boleh dinikahkan, tidak boleh. Itu larangan-larangan. Tidak boleh memotong rambut, memotong kuku tidak boleh. Itu larangan-larangan. Nah, terutama nanti setelah kita berangkat menuju Madinah, perjalanan 4-5 jam, bahkan sampai 6 jam perjalanan. Ya biasa hanya singgah 2 kali di area. Nah, ketika perjalanan apa yang kita lakukan? Memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Matakuni ero mamakoki baca al-Fatihah al-Falaq boleh. Baca subhanallah boleh. Baca salawat boleh. Baca Al-Qur'an boleh. Tapi sunnahnya talbiyah. Ya kufuruni atinroni aja mesti macarita. Bang kato yoro mapa mula minre mapa si dolongan nih. Tegi mau kampo tasapo. Ako sidra kata jama telo. Cucu tuh siaga linda telo Jadi telo mani lisat naro. Apa mula Madinah latu maka telo. Apa mula telo batena telo rana taga tasira. Nah, disitulah perjalanan yang sangat jauh. Kesalahan yang sering terjadi adalah termasuk laki-laki tidak boleh menutup kepala. Sedingin apapun bapak-bapak di dalam mobil tidak boleh menutup kepala. Itu tidak boleh. Maka tidak boleh pakai songkok. Apakah boleh pakai payung kalau panas? Boleh, karena payung ini tidak melekat di kepala. Tapi yang melekat di kepala mau songkok, mau surban begini, itu tidak boleh.